Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus Herianto dari Prodi S1 PJJ Hukum. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai sebuah topik yang sangat relevan dengan dinamika kebangsaan kita saat ini, dengan tema Pancasila sebagai dasar pembentukan etika komunikasi pemerintahan di era digital. Fokus utama paparan saya adalah bagaimana nilai-nilai ideologi Pancasila itu bisa menjadi kompas moral bagi aparatur negara dalam mengelola informasi publik. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, mengapa topik ini sangat krusial dan sangat penting untuk kita bahas? Selama ini kita telah menyaksikan bahwa transformasi digital telah mengubah wajah komunikasi pemerintah secara total. Pemerintah saat ini banyak menggunakan media sosial dan platform digital sebagai interaksi utama atau komunikasi antara negara, pemerintah terhadap rakyatnya. Namun di balik kemudahan ini muncul tantangan besar yang mengancam stabilitas, baik itu stabilitas dibilang ekonomi, politik, dan budaya. Praktik komunikasi pemerintah yang tidak beretika di ruang digital, seperti kurang adanya transparansi, terjadinya informasi yang bias, atau respon yang lambat. Hal ini terbukti dapat meruntuhkan kepercayaan publik tanpa landasan etika yang kuat. Komunikasi digital justru seringkali terjebak dalam pusaran hoax, misinformasi, dan polarisasi politik yang tajam. Oleh karena itu, Pancasila bukan lagi sekedar sebagai simbol, melainkan sebuah urgensi, landasan moral komunikasi pemerintah agar tetap sehat dan berintegritas. Baiklah, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk pada poin pertama mengenai latar belakang dan urgensi etika komunikasi di era transformasi digital. Pada materi ini kita akan membahas posisi Pancasila sebagai dasar etika dalam komunikasi pemerintah di era digital. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, pemerintah dituntut tidak hanya taat terhadap hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menyampaikan informasi terhadap publik. Disinilah Pancasila berperan sebagai fondasi normatif dalam praktik komunikasi pemerintah. Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Informasi kebijakan, layanan publik, dan pernyataan resmi kini banyak disampaikan melalui media digital, platform-platform digital yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, dalam hal kecepatan penyampaian informasi, hal ini sering kali tidak diimbangi dengan prinsip kehati-hatian dan etika komunikasi yang baik. Dan dalam hal ini sering terjadi atau mengakibatkan munculnya persoalan berita hoax, misinformasi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tantangan komunikasi pemerintah digital. Maraknya disinformasi dan hoax yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, komunikasi yang bersifat progresif atau tidak netral dapat memperkuat polarisasi masyarakat. Dalam perspektif hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang baik dan benar. Dan tentunya informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pancasila sebagai landasan etika. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dengan dalam konteks digital. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam dalam komunikasi publik. Pancasila menjadi dasar normatif agar pemerintah tidak hanya bertindak sesuai aturan hukum, tetapi juga sesuai nilai keadilan dan kepatutan. Pedoman moral negara nilai-nilai Pancasila menjadi dasar perilaku komunikasi pemerintah yang berintegritas. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam etika berkomunikasi. Yang pertama, nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan. Di mana nilai ketuhanan ini menekankan prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral, di mana pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyesatkan. Dari sudut pandang hukum, penyampaian informasi yang menyesatkan dapat merugikan masyarakat dan mencederai prinsip good governance. Integrasi moral nilai ketuhanan mencegah manipulasi informasi untuk kepentingan politik tertentu. Selanjutnya adalah nilai kemanusiaan. Komunikasi empatik pemerintah perlu memperhatikan kondisi psikologis dan sosial masyarakat. Artinya, nilai kemanusiaan mengharuskan komunikasi pemerintah memperhatikan hak-hak asasi manusia dan martabat warga negaranya. Bahasa humanis, penggunaan bahasa yang santun dan inklusif meningkatkan kepercayaan publik. Di satu sisi, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun, tidak diskriminatif. Kemudian bahasa yang digunakan tidak menjurus pada sesuatu yang menimbulkan perbuatan sara dan tidak merendahkan kelompok tertentu. Komunikasi yang humanis mencerminkan penghormatan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Selanjutnya ada nilai persatuan. Di mana nilai persatuan ini mampu menangkal polarisasi komunikasi pemerintah. Harus merangkul semua kelompok masyarakat. Artinya, nilai persatuan mengarahkan pemerintah untuk menyampaikan komunikasi yang tidak memecah belah masyarakat. Sejauh ini, kita melihat isu-isu yang terjadi bahwa komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah itu terkadang sangat bias. Terkadang dari pejabatnya pun eh, cenderung atau lebih menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi
arah serta kebijakan pemerintah. Sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah tersebut membuat masyarakat menjadi kehilangan trust atau kepercayaannya terhadap pemerintah. Kemudian narasi publik harus mengedepankan kepentingan nasional dan keutuhan bangsa. Dalam konteks hukum tata negara, komunikasi yang menjaga persatuan yaitu adalah komunikasi yang berkontribusi pada stabilitas politik dan ketertiban sosial. Selanjutnya adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan tercermin dalam komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Media digital dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapat. Pemerintah berkewajiban mengelola ruang dialog secara demokratis dan bertanggung jawab sesuai prinsip musyawarah dan keterbukaan. Nilai keadilan sosial. Akses informasi merata. Setiap warga berhak memperoleh informasi publik secara adil. Nilai keadilan sosial menuntut adanya akses informasi yang setara bagi seluruh warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi publik dapat diakses secara adil tanpa diskriminasi. Tanggung jawab data keterbukaan informasi harus seimbang dengan perlindungan privasi. Di sisi lain, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan terhadap perlindungan data pribadi dan kepentingan hukum masyarakat. Implikasi praktis. Standar komunikasi digital pemerintah perlu adanya SOP komunikasi yang berbasiskan nilai Pancasila. Dalam praktiknya diperlukan standar komunikasi digital pemerintahan yang berbasis nilai Pancasila. Aparatur pemerintah juga perlu memiliki literasi digital dan pemahaman etika komunikasi yang baik. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel. Manfaat integrasi Pancasila. Integrasi nilai Pancasila dalam komunikasi pemerintahan memberikan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika yang mencegah konflik hukum dan sosial akibat penyalahgunaan informasi digital. Sebagai kesimpulan, bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai dasar etika komunikasi pemerintahan di era digital. Strategi ke depan integrasi nilai Pancasila penting untuk komunikasi pemerintahan yang beradab dan demokrasi. Artinya di sini Pancasila menjadi langkah strategis dalam mewujudkan komunikasi pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam paparan materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.